Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Hajah Tuti Kurniati selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi, dan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mendukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ayuwardani. Saat ini saya akan menjelaskan jurnal tentang pengembangan modul berbasis PBL atau Problem Based Learning terhadap materi perubahan lingkungan dan ekosistem untuk siswa kelas 10 Seman 1 Singkara, dengan judul asli Module Development Based on PBL or Problem Based Learning on Environmental and Ecosystem Change Materials for Students of Class 10 Seman 1 Singkara. Oke, pada pendahuluannya, menurut Mulyana tahun 2006 bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan yang lebih baik. Proses pembelajaran dapat dikatakan baik apabila terjadi kondisi belajar yang aktif serta efektif bagi siswa. Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang aktif dan efektif, guru memerlukan suatu keterampilan dan kreativitas dalam menyusun rencana pembelajaran. Biologi merupakan salah satu dari cabang sains yang berkaitan dengan menentukan dan memahami alam secara sistematis. Pembelajaran biologi seharusnya mampu membentuk siswa yang mampu menyeimbangi tantangan di masa depan dan menjadi sumber daya yang berkualitas. Nah, salah satunya materi perubahan lingkungan dan ekosistem pada kurikulum 2013 di kelas 10 semester 2. Materi ini menuntut siswa untuk mengetahui berbagai tujuan dan efek dari aktivitas manusia, pengaruh polutan bagi kehidupan organisme dan lingkungannya, serta mengetahui bagaimana penanganan sampah dengan daur ulang. Materi perubahan lingkungan dan ekosistem ini dinilai sangat menarik karena lingkungan itu sendiri selalu berhubungan dengan kegiatan manusia. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru dan siswa di Seman 1 Singkara pada tanggal 6 April 2018, diperoleh informasi bahwa materi ini termasuk materi yang cukup sulit dipahami bagi siswa. Berdasarkan nilai ulangan harian yang diperoleh dari guru biologi, diketahui bahwa tingkat ketuntasan siswa masih rendah dibandingkan dari KKM yang 80. Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan persentase ketuntasan belajar siswa pada materi perubahan lingkungan dan ekosistem. Di sini yang pertama materi perubahan lingkungan yang lulus hanya 36,67%. Lebih kecil dari presentasi yang tidak lulus yaitu 63,67%. Serta yang kedua materi ekosistem yang lulus hanya 43,66% dan yang tidak lulus 53,66%. Nah, dari hasil ini diketahui bahwa bahkan tidak setengahnya siswa yang mampu memahami materi dari perubahan lingkungan dan ekosistem ini. Nah, sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, maka seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan membuat atau mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan siswanya sendiri. Nah, salah satu pengembangan bahan ajar ialah modul pembelajaran. Modul pembelajaran harus dievaluasi dan divalidasi terlebih dahulu agar layak untuk digunakan. Menurut Ari Kunto tahun 2012, data yang digunakan suatu produk dikatakan valid apabila telah memberikan gambaran tentang tujuan pengembangan secara benar, sesuai dengan kenyataan dan kendala yang sebenarnya. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan pembelajaran dengan modul yang berbasis PBL atau Problem Based Learning terhadap materi perubahan lingkungan dan ekosistem pada siswa kelas 10 Seman 1 Singkara. Nah, adapun rumusan masalah dalam jurnal ini yang pertama, bagaimana validitas modul yang berbasis PBL pada materi perubahan lingkungan dan ekosistem. Yang nomor 2, bagaimana kepraktisan penggunaan modul yang berbasis PBL pada materi perubahan lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pembelajaran menggunakan modul yang berbasis PBL pada materi perubahan lingkungan dan ekosistem. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, mengetahui validitas modul yang berbasis
PBL pada materi perubahan lingkungan dan ekosistem. Nomor 2, mengetahui kepraktisan penggunaan modul yang berbasis PBL pada materi perubahan lingkungan dan ekosistem. Dan yang ketiga yaitu mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan modul yang berbasis PBL pada materi perubahan lingkungan dan ekosistem. Baik, selanjutnya ke metode penelitian. Nah, jenis penelitian di sini itu menggunakan pengembangan dengan model PLOM, di mana model pengembangan PLOM ini terdiri dari 3 tahap pengembangan, yaitu yang pertama, tahap investigasi awal, yang kedua, tahap pengembangan, yang ketiga, tahap prototype, dan yang keempat, tahap penilaian. Instrumen pengumpulan data yang digunakan ialah lembar validasi untuk mengukur kelayakan suatu validitas produk yang dikembangkan. Validitas modul ini dilakukan oleh 3 tim ahli sesuai bidang dan kajian masing-masing dan seorang guru. Kemudian, hasil dari perolehan skor akan dikalkulasikan dengan rumus nilai validitas sama dengan perolehan skor yang didapat dibagi skor maksimumnya dikali 100%. Nah, jadi berdasarkan nilai validitas yang diperoleh, kriteria penilaian dari validitas modul berbasis PBL ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Dari rentang 0-20% masuk ke kategori sangat tidak valid, 21-40% masuk ke dalam kategori tidak valid, 41-60 dimasukkan ke dalam kategori cukup valid, 61-80 termasuk dalam kategori valid, dan 81-100% termasuk kategori sangat valid. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Nah, dalam hasil ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada validitas modul, yang kedua ada uji kepraktisan, dan yang ketiga adalah uji efektivitas. Baik, kita masuk ke poin yang pertama yaitu validitas modul. Nah, di validitas modul ini dibagi menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah aspek didaktik atau isi. Penilaian aspek isi dari modul pembelajaran biologi berbasis PBL ini dinilai oleh validator sangat valid. Menurut validator ahli, validitas ini diperoleh karena modul pembelajaran biologi berbasis PBL dikembangkan sesuai dengan kompetensi dasar, dan kompetensi inti yang terdapat dalam kurikulum 2013. Tujuan pembelajarannya juga dijabarkan berdasarkan indikator yang telah dibuat. Modul ini berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan konsep materi. Soal-soal yang diberikan dalam modul pembelajaran juga memuat tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, sehingga siswa mendapat pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, yang kedua yaitu aspek konstruksi atau penyajian dari modulnya. Penilaian aspek konstruksi ini dinilai sangat valid oleh validator ahli. Modul yang dikembangkan menyajikan indikator dan tujuan pembelajaran yang jelas. Dalam modul disajikan dengan menyesuaikan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran secara sistematis dan sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, sesuai langkah-langkah pembelajaran berbasis PBL. Nah, yang ketiga ini ada aspek grafis dan yang keempat ada aspek kebahasaan. Dalam aspek grafis atau teknis mendapatkan kategori valid dari para ahli. Dikatakan valid karena pada sampul modul sudah terdapat gambar dan tulisan yang mencerminkan isinya. Gambar di dalam modul juga dapat menyampaikan pesan secara efektif. Deskripsi gambar di dalam modul sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang keempat itu aspek kebahasaan. Aspek bahasa mendapat kategori sangat valid. Modul dinilai sangat valid dari segi bahasa oleh para ahli karena modul didesain menggunakan bahasa Indonesia yang benar, walaupun pada beberapa bagian pemilihan kata atau tanda baca ada yang kurang dan tidak tepat. Namun, bahasa yang digunakan telah disesuaikan dengan tingkat bahasa SMA kelas 10, dengan struktur kalimat yang sederhana dan jelas sesuai dengan QEB, serta komunikatif sehingga siswa mudah untuk memahami kegiatan yang dimuat dalam modul. Nah, jadi berdasarkan uji validitas modul ini, secara keseluruhan, modul pembelajaran biologi berbasis PBL memiliki kriteria sangat valid
dengan aspek isi 84%, aspek penyajian 82,57%, aspek kebahasaan 87,27%, dan aspek grafis 79,17 kayak gitu. Nah, selanjutnya uji kepraktisan dari modul. Uji praktis dari modul bertujuan untuk melihat kepraktisan modul biologi berbasis PBL yang digunakan dalam proses pembelajaran yang digunakan saat kondisi sebenarnya di dalam kelas. Nah, berdasarkan grafik di bawah ini dapat dijelaskan hasil praktisnya dari setiap aspek penilaian. Secara keseluruhan, modul pembelajaran berbasis PBL ini memiliki kriteria sangat praktis dengan aspek kemudahan 92,83%, aspek penyajian 81,24%, dan aspek waktu 85,00%. Nah, dan yang terakhir adalah uji efektivitas dari penggunaan modul saat pembelajaran. Uji efektivitas modul ini digunakan untuk menilai apakah modul pembelajaran yang dikembangkan efektif saat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dari data ini secara keseluruhan, modul pembelajaran biologi berbasis PBL yang dikembangkan memiliki kriteria efektif dengan nilai ranah kognitif 85,64%, ranah afektif 84,24%, dan ranah psikomotorik 86,15%. Nah, dari pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, modul berbasis PBL terhadap materi perubahan lingkungan dan ekosistem termasuk ke dalam kriteria sangat valid. Yang kedua, penggunaan modul berbasis PBL terhadap materi lingkungan dan ekosistem dinilai sangat praktis. Dan yang ketiga, penggunaan modul berbasis PBL terhadap materi perubahan lingkungan dan ekosistem dinilai efektif dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.